Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini Wabarakatuh. kullih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pak Ustadz dan Ustadzah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu ya, walaupun dengan media Zoom, eh, tapi dengan niat yang baik, niat yang kita mengharapkan ilmu ya, karena memang kita semua tanpa ilmu ya kita tidak akan bisa memiliki pemahaman yang baik, kehidupan yang baik ya, sehingga eh, kita terus tolabul ilmu, mencari ilmu. Tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar itu, eh, dan kita berusaha istiqomah di jalannya, mentaati syariatnya. Semoga dengan keistiqomahan ini Allah nanti ridho dan kita dimasukkan kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Baik, ini eh, bagi mungkin yang sudah pernah belajar bersama dengan saya, tidak asing ya, tapi mungkin yang baru kenal ya, kita pertama ini ketemu dan alhamdulillah dalam forum ini saya ingin menyampaikan ya apa yang saya tulis ya di dalam e-book Mudahnya Membaca dan Menerjemah Kitab Gundul, Metode Idina. Nah, kesempatan ini kita apa coba bedah bersama kenapa saya memberikan judul mudahnya gitu ya, karena terkesan membaca Kitab Gundul itu sulit ya. Bahwa ini adalah kesempatan kita nanti sekiranya sudah ada yang baca, nanti bisa ditanyakan sekiranya ada yang belum paham. Tapi di sini eh, bukan kelas online ya, ini bedah e-book. Sedangkan nanti kalau ingin mengikuti pembelajaran bisa eh, di berikutnya. Baik, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di layar sudah terlihat semua set di layar yang sudah saya bagikan. Sudah, Ustaz, sudah. Alhamdulillah. Di situ ada pertanyaan, ada pertanyaan ya. Yang ini memang harus kita jawab supaya nanti apa tahu ya. Dalam artian bagi diri Sulit, kita Ustaz. sendiri membaca dan menerjemah kitab atau Arab Gundul atau kitab kuning itu sulit atau mudah gitu ya. Dan sekali lagi, ketika saya awal belajar itu memang terasa sangat sulit sekali, ya. Nah, sini saya ingin menjawab, ya, dalam artian menawarkan metode yang mudah. Mungkin para ustadz sekalian rahimakumullah tidak asing dengan kitab gundul. Tampilannya seperti ini, ya. Jadi kitab Arab gundul itu ya memang kitab Arab yang tanpa harokat, ya. Dan kitab tanpa harokat ini tidak bisa dibaca kalau nggak paham harokatnya, gitu ya. Ini yang cetakan baru, yang ini yang cetakan lama. Istilahnya seperti itu. Yang kuning itu yang ini ya. Tapi sama-sama kitab gundul. Ada istilahnya kitab gundul atau kitab kuning ya. Kitab kuning karena kitabnya warna kuning. Kemudian ada satu fakta ya yang tidak bisa kita apa namanya ingkari ya.
Di sini ada sebuah catatan dari kalangan pondok pesantren. Beliau mengatakan bukan hal yang tabu untuk mengakui bahwa kawan-kawan santri yang tidak bisa membaca kitab banyak kawan santri yang tidak bisa baca kitab gundulan. Mereka hanya bisa membaca kitab yang pernah diabsah atau dimaknai tok, ya, saja maksudnya. Ketika disodori kitab gundul, ya, apalagi yang belum pernah dikaji di pesantren, mereka angkat tangan dan atau keteteran. Bahkan kadang tidak tahu bagaimana mencari kosakata baru di kamus, ya. Tentu ini jadi keprihatinan tersendiri apabila jika santri sudah bertahun-tahun mondok. Jadi memang eh, kitab gundul atau kitab kuning itu identik dengan pondok, ya. Yang mempelajari kitab gundul itu di pondok, ya. Jadi seperti itu. Dengan nyantri bertahun-tahun ada yang belum bisa. Lah kita ini belum mondok. Ya kita belajar bagaimana walaupun tidak mondok, ya, tidak masuk pesantren, bisa, ya. Satu hal yang apa namanya perlu kita tanamkan itu adalah mencari motivasi terbesar kita, sehingga kita itu apa namanya belajarnya itu komitmen, ya, sampai bisa. Dan itu alhamdulillah saya dapatkan dari guru saya, Kiai Haji almarhum, ya, Dr. Wahid Wahab. Ya, ketika pada saat dulu itu belajar ke beliau ingin belajar tafsir tapi tidak tahu, tidak bisa bahasa Arab. Kemudian beliau membuat sebuah pernyataan, ya. Orang Islam yang tidak bisa bahasa Arab itu aneh, ya. Nah, seperti itu. Aneh. Pikiran saya aneh itu sedikit. Ternyata kalau di, di Indonesia aneh, ya kita itu semua aneh akhirnya kebanyakan. Kenapa? Alasan beliau, karena kitab sucinya Al-Quran itu berbahasa Arab. Sering kita baca. Ya, kita kan baca tapi nggak tahu artinya gitu, ya. Kemudian nabinya orang Arab yang menyampaikan ajaran, ya, sunnah, ya, berbahasa Arab atau hadis, ya. Ini sering kita dengar, kita pelajari juga. Ya. Kemudian yang fatal itu adalah beribadahnya, terutama sholat. Itu dengan berbahasa Arab, minimal 5 kali sehari. Ya. Kemudian keempat itu juga sering berdoa dan berzikirnya berbahasa Arab. Ya, sering kita lakukan tiap hari. Ya, bersamaan dengan sholat, ya, atau bahkan beberapa kali lebih, ya. Kemudian kelima ingin masuk surga padahal di bahasa Arab di surga, ya, bahasa di surga itu bahasa Arab, ya. Jadi beliau apa mengatakan seperti itu saya juga kaget, ya. Oh, saya termasuk orang aneh. Nah, dari situ saya termotivasi untuk serius belajar ke beliau. Ya, alhamdulillah diberikan kemudahan walaupun tidak mondok, ya. Memang saya sudah pernah belajar ke para ustadz atau kiai yang lain, ya, tapi dibukakan di beliau, ya, dalam artian eh, sehingga ada kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan, gitu, ya. Kemudian di sini saya menyampaikan bahwa metode IDINA itu targetnya bisa, bukan pinter, apalagi mahir atau ahli, ya. Seperti baru naik sepeda, maka akan sangat senang sekali, ya. Karena apa namanya? Kalau kita sudah pernah bisa gitu atau pertama kali bisa itu luar biasa senangnya, ya. Walaupun nanti jatuh dan lain-lain itu tetap bisa. Jadi targetnya itu bisa, ya, bisa. Bukan bukan pintar, bukan ahli. Kalau ahli, pintar, ya kan, ini harus belajar lagi dan harus banyak praktek yang lebih lama, ya. Seperti di sini Marquez atau Valentino Rossi dan lain-lain, ya. Jadi kita kalau ingin nanti jadi ahli, ya, seperti guru saya itu, ya, mulai kecil di pondok pesantren, ya, mengajar bahasa Arab sebagai dosen 25 tahun juga, ya kan. Jadi ya
sangat ahli ya, seperti itu. Tapi di sini saya ingin sekali eh, menyampaikan, memberikan solusi bahwa metode IDINA itu membuka awal. Setelahnya nanti diperbanyak latihan sehingga nanti jadi mahir atau ahli. Metode IDINA itu seperti jalan pintas atau terobosan ya, baru untuk membaca dan menerjemah kitab gundul. Ya, saya berharap itu kita nggak pusing ya ke sana kemari, tapi langsung terobosan. Nanti bisa dibandingkan para ustadz sekalian yang pernah belajar bahasa Arab, bagaimana kemudahan metode IDINA. Ya, tapi tetap berdasarkan ilmu bahasa Arab, bukan asal. Jadi saya menyusunnya itu bukan asal, tapi tetap berdasarkan tata bahasa Arab, ya, dan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya. Jadi saya berharap ini terobosan, ya, terobosan yang sekiranya nanti bisa memudahkan kita di dalam membaca dan menerjemah kitab gundul, gitu. Metode IDINA ini juga bisa untuk pemula, ya, yang belum pernah belajar bahasa Arab. Di sini ada suplemen untuk pemula, ya. Suplemen pemula itu mengenal huruf, kata, dan kalimat, ya. Jadi huruf satuan, kemudian bergabung menjadi kata, kata bergabung menjadi kalimat. Ini ada di e-booknya ya. Dengan syarat ya pemula itu bisa baca Al-Quran, ya. Kenal huruf hijaiyah, ya, sudah bisa baca Quran. Kemudian paham kalimat bahasa Indonesia, ya, subjek, predikat, objek. Ini kalau saya lihat di apa pelajaran bahasa Indonesia itu kelas 4 itu insya Allah sudah tahu, ya, sudah diajarkan eh, susunan atau struktur kalimat bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Karena nanti pendekatannya pakai ini ya supaya memudahkan kita memahami kalimat bahasa Arab, ya. Kemudian nanti saya akan jelaskan ya 4 langkah metode IDINA ya pada halaman 1 itu adalah apa namanya, ringkasan ya 4 langkah dan contoh penerapannya 4 langkah metode IDINA ya yang sudah baca, insya Allah kalau ingin Pak nanti kita jelaskan detailnya. Ini adalah cerita awal, ya, cerita awal. Kadang kita itu belajar itu tidak ada cerita awalnya. Eh, ini cerita awal atau peta. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya itu dari Mojokerto, nanti ke ke terminal apa, misalnya Bungurasi, Surabaya, misalnya, kemudian ke terminal apa gitu. Jadi ada tahapannya, langkahnya ke sana, ya. Jadi ini nanti saya jelaskan petanya. Cerita awal, 4 langkah, mudah metode IDINA itu bisa memberi harokat dan menerjemah kitab gundul secara mudah, cepat, dan aplikatif. Ya, harapannya bila paham cerita awal ini, ya, itu bisa merubah persepsi bahwa membaca kitab gundul itu, oh, mengubah persepsi baca kitab gundul itu sangat sulit. Jadi mudah, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini beberapa testimoni ya dari yang pernah ikut. Ini saya pilih aja 2 ya. Metode ini sangat bagus ya. Eh, Metode ini bagus sekali, sangat bagus bagi mereka yang kurang untuk membaca lama tapi mau cepat paham. Sangat ringkas dan sudah mencakup semua apa yang dibutuhkan bagi seorang pemula. Saya sendiri menjadikan metode ini sebagai pegangan ya. Di e-booknya ada ini ya testimoni resmi. Yang paling kelihatan ya sebenarnya jadi lebih cepat menerjemah mengharokati karena terbiasa dengan langkah dari awal meskipun masih salah-salah, tapi jadi terbiasa dan teringat 4 langkah setiap mau mengharokati kitab. Sebelumnya beberapa kali kelas bahasa Arab tapi baru kali ini dapat rumus the king-nya ya. Jadi 4 langkah tadi ya. Nah, saya mengajarkan di kelas online ya. Ini sampai grup ke 48 ya. Mau ya.
bisa offline kalau mau ke sini. Ya. Yang ke sini paling jauh pernah dari Aceh ya. Tidak ada temannya tapi ya. Ya ini kerjasama dengan lembaga-lembaga yang pernah ya sampai terakhir kemarin di Bangka Belitung ya. Ya, saya diundang ke sana ya ke sana offline. Ini kerjasama dengan DPW Akpe Jateng dan Wanhas ya program Pascasarjana ya. Jadi beliau masih testimoni seperti ini ya. Jadi eh, sangat membantu teknik rumus apa teknik tanpa banyak hafalan tafsir panjang ya. Jadi beliau merasa sangat terbantu. Baik, itu pengantarnya. Eh, Sekarang kita masuk kepada e-booknya ya. Jadi saya berharap metode IDINA itu sebagai terobosan yang memudahkan kita di dalam membaca dan menerjemah kitab gundul ya. Sebagaimana judulnya. Ya, ini sudah saya beri judul yang sangat tegas, mudahnya, gitu ya, agar terkesan mudah. Karena ini juga berawal dari kiai saya. Beliau itu kalau ditanya apapun, jawabnya mudah, mudah, gitu, mudah. Jadi alhamdulillah dari situ ya saya itu merasa ya mudah, gitu. Kalau ditanya apa saja, oh, gampang, gitu, mudah, gitu, ya, seperti itu. Jadi akhirnya jadi mudah. Kemudian kalau nama Izdina ya kita eh, apa namanya kita berharap ya dapat petunjuk, dapat apa namanya ya ilmu lah ya sebagaimana kita berdoa ya. Kemudian yang membedakan metode Idina dengan yang lain itu di sini Ustaz. Jadi nanti jadi metode ini disusun berdasarkan tahapan memberi harokat dan menerjemah kitab gundul. Ya, jadi sejak awal itu memang saya pingin ya, karena ini juga awalnya itu untuk diri saya sendiri. Saya meringkas materi untuk diri saya sendiri supaya mudah. Nah, kemudian saya susun berdasarkan tahapan memberi harokat dan menerjemah kitab gundul. Karena kitab gundul itu kalau tidak diberi harokat seperti tadi tidak bisa dibaca. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus paham bagaimana memberi harokat antara memberi harokat dan menerjemah itu satu paket. Karena di dalam bahasa Arab itu ada susunan huruf yang sama, tetapi ketika diharokati berbeda, artinya juga berbeda. Nah, seperti itu. Karena berdasarkan tahapan memberi harokat, ya, maka materi bahasa Arab yang sangat banyak itu, ya, ini nanti dimasukkan sesuai dengan tahapannya. Jadi kita nanti tidak belajar satuan materi, misalkan mengenal isim, pertemuan pertama, pertemuan kedua, mengenal fiil, pertemuan ketiga, mungkin mengenal huruf tidak. Jadi nanti satu langkah. Nanti saya ringkaskan dari inti bagaimana kita memberi harokat, gitu ya. Jadi materi bahasa Arab yang sangat banyak itu nanti dimasukkan sesuai dengan langkahnya atau tahapannya. Harapannya lebih ringkas, lebih mudah, dan lebih aplikatif. Jadi materi itu ilmu sorof, ilmu apa nahwu nanti diringkas jadi 4 langkah dan itu bisa dipelajari dalam 5 pertemuan ya. Jadi lu kok bisa 5 pertemuan nanti kita coba ya kan. Nah, kita lanjut. Ini ada motivasi-motivasi. Saya kira para ustaz sekalian yang bergabung di sini sudah ya memiliki motivasi besar ya. Kemudian di sini ada kursus online dulu di zaman apa namanya pandemi. Ya memang awalnya dari pandemi. Ustaz. Jadi kita pandemi di situ ada informasi terkait dengan kursus online awal. Kemudian di sini juga saya ini dengan Azhari Study Center yang Mesir pernah diundang oleh Ustadz Nasir, beliau pembina di sana, mungkin lembaga ya, untuk sebagai alternatif ya, cara membaca, metode membaca kitab gundul kan gitu. Kemudian di sini ya, ini tadi one has ya. Kemudian
Nah, di sini saat ini tadi sudah testimoni sudah saya masukkan. Saya sampaikan di sini. Belajar metode IDINA itu belajar tahapan membaca dan menerjemah kitab kundul, bukan belajar satuan materi. Ya, jadi nanti saya jelaskan. Ya, jadi kenapa kok metode IDINA itu belajar 5 kali pertemuan sudah cukup, gitu ya? Ya, karena memang metode ini disusun hanya terdiri 4 langkah. Ya, harapannya tadi ringkas, gitu ya. Jadi tidak tidak apa namanya satuan materi gitu, enggak. Tapi materi-materi yang saling berkaitan itu dijadikan satu, ya, sesuai dengan target pengharokatannya, ya, seperti itu. Ya, ini ringkasan materi metode IDINA itu sudah ada ilmu sorofnya, ya, ada ilmu nahwunya, ya, dan keterampilan membuka kamus, juga dengan pendekatan bahasa Indonesia. Ya, sehingga nanti kita dapatkan 4 langkah. Nah, seperti ini. Ya, baik. Nah, ini bagi pemula saya sediakan suplemen, ya. Suplemen ini cukup 1 halaman. Mengenal huruf, kata, dan kalimat di dalam bahasa Arab. Huruf itu satuan, nanti kalau bergabung menjadi kata, kalimat, kalimat, ya. Kemudian kata itu bergabung menjadi kalimat di dalam bahasa Indonesia atau jumlah dalam bahasa Arab. Jadi kalau eh, pemula dengan memahami 1 halaman ini suplemen, ya, ini diharapkan bisa mengikuti metode IDINA, ya. Dan ini mengajarkan juga sebentar, mengajarkan suplemen ini sebentar sekali, ya. Jadi insya Allah 5 menit sudah cukup, ya. Kemudian kalau ingin tahu, ya, setiap langkah itu materinya apa saja, ya, yang disatukan, ya, itu ada di sini, ya, di daftar isi, ya. Jadi langkah pertama misalnya mengharokati kata mabni, ya. Nah, ini ada apa namanya materi-materi bahasa Arab yang mungkin bagi yang pernah belajar tahu, kan gitu. Kemudian langkah 2 mencari asal dan arti kata yang mu'rob, ya. Ini materi-materi yang ada di langkah 2 dan kita jadikan satu, ya. Kemudian langkah 3 menentukan jabatan kata dalam kalimat. Ini materi-materinya yang ada di langkah 3. Kita jadikan satu, ya. Kemudian langkah 4 juga sama. Ini adalah materi-materi apa yang ada di langkah 4. Ya, kita jadikan satu langkah. Dan ingat, setiap langkah itu diajarkan satu pertemuan. Ya, kok bisa? Nggak bisa. Ini sudah grup 47, ya. Bagi peserta yang mengikuti, ya, dan mengerjakan latihan itu alhamdulillah tadi yang banyak memberikan testimoni, ya. Sekali lagi metode ini kita belajar langkah demi langkah, bukan satuan materi. Baik, sekarang kita sampaikan terkait dengan 4 langkah metode IDINA. Tapi saya Kak kasih sampaikan dulu target tadi, target ketika belajar metode IDINA. Yang pertama, peserta itu memahami tahapan, ya, membaca, memberi harokat dan mencoba kitab gundul dengan metode IDINA. Ya, ini peserta yang ya membaca saja atau mengikuti saja, ya. Tapi kalau peserta itu mau mengerjakan latihan, dia nanti gini, dia akan bisa secara mandiri, ya. Ini khusus peserta yang mau mengerjakan latihan loh, ya. Ya, biasanya kalau mau mengerjakan latihan, ya kan, dia itu akan bisa secara mandiri memberi harokat sampai ke gundul dengan metode IDINA plus dengan dia bisa menggunakan kamus bahasa Arab, ya. Jadi kalau dia pesertanya tadi
eh, apa tidak mau mengerjakan latihan hanya mengikuti saja. Ini banyak juga ya. Ya kita ya mungkin beliau apa namanya sudah paham eh, belajar metodenya atau mungkin masih ini lihat-lihat dulu kan gitu. Bisa saja seperti itu. Karena kemarin itu ada peserta pengasuh pondok yang di Madura. Beliau sepuh juga, tapi mau mengerjakan latihan. Ya, dan membetulkan saya ketika mengerjakan latihan keempat. Maksudnya ngasih apa namanya dalil jawaban saya itu betul. Ketika ditanya peserta yang lain, beliau membantu saya menjawab, gitu. Ditulis dengan bahasa Arab, apa namanya jawabannya itu. Beliau mau menulis juga setiap langkahnya, ya. Jadi luar biasa beliau, ya. Jadi kalau peserta itu mau mengerjakan latihan itu nanti bisa secara mandiri, ya. Jadi secara mandiri, tapi tetap berpegangan pada metode IDINA dan Kamus Bahasa Arab. Kenapa? Karena belajar metode IDINA ini tidak dihafal, tapi apa nanti sering dibuka dan bisa karena biasa, ya. Jadi sekali lagi saya itu sulit hafalan. Jadi saya menyusun ini itu untuk diri saya sebenarnya. Dan ternyata banyak orang yang tidak bisa hafalan, ya. Tapi ingin cepat bisa. Maka pilihannya eh, mengutamakan paham, ya. Kemudian dengan membuka, bukan menghafal, ya. Jadi nanti sering dibuka, sering dilatih, nanti akan bisa, ya. Sekali lagi, seperti kamus. Kamus itu menghafal kosakata itu sangat lama. Tapi nanti kalau kita sering membuka, nanti hafal dengan sendirinya yang sering kita gunakan, yang sering muncul, ya gitu ya. Baik, sekarang kita masuk pada 4 langkah metode IDINA, ya. Yang pertama, saya ulangi, memberi harokat kata yang mabni, ya. Kata yang mabni itu kata yang berharokat tetap, ya. Langkah pertama itu kita awali dengan yang pasti-pasti, ya. Dan di langkah 1 itu sudah ada daftarnya, tinggal buka dan cocokkan, tidak perlu dihafal. Ustaz. Nah, ini huruf yang mabeni, ini isim yang mabeni, ini fiil yang mabeni, ya. Jadi tidak usah dihafal, tinggal dibuka. Kalau dihafal, menghafalkan huruf saja mungkin berbulan-bulan, ya kan gitu. Jadi tinggal buka dan cocokkan, karena sekali lagi kita belajar paham bukan hafal. Nanti kalau ada yang ingin menghafal, alhamdulillah, ya. Tidak masalah, itu lebih baik. Tetapi jangan sampai ketika disuruh hafalan, hafalan nanti jadi merasa sulit kembali. Ya, karena ketika saya belajar bahasa Arab dengan ustadz yang menginginkan hafalan, itu pesertanya berguguran, ya. Takut disuruh maju, kan gitu. Kemudian dimarahi lah itu, dihukum, ya itu. Ya. Jadi langkah pertama memberi harokat kata mabni. Ada daftarnya, tidak usah dihafal, ya. Kemudian yang kedua, kalau nggak tahu artinya, ya kita harus bisa mencari asal dan arti kata yang mu'rob, ya. Yang mu'rob itu yang bisa berubah, ya. Kata Kiai saya, Kiai Bayi Wahab, satu kata mu'rob itu bisa berubah menjadi puluhan bahkan ratusan kata dengan makna yang berbeda. Ya ini kita nanti di langkah 2 kita belajar ilmu sorof dan kamus bahasa Arab. Jelas ya, insya Allah ya. Jadi di langkah 2 ini kita nanti belajar ilmu sorof dan kamus bahasa Arab. Tapi sekali lagi tidak dihafal. Ya. Nanti saya tunjukkan titik eh, apa kuncinya di mana. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah tahu artinya, ya setiap kata yang kita baca itu sudah tahu artinya, maka nanti disusun jadi sebuah kalimat bahasa Indonesia, ya. Kemudian kita tentukan jabatan katanya dari bahasa Indonesia, pendekatan bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, dan keterangan, ya. Jadi situ, jadi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Makanya tadi syarat untuk bisa mengikuti metode IDINA itu adalah
dia selain bisa baca Al-Quran, dia tahu struktur kalimat bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, nanti kalau sudah ketemu subjek, predikat, objek, dan keterangan, dicari padanannya jabatan di dalam bahasa Arab. Ya, di langkah 3 sudah saya tunjukkan padanannya. Ya, ini jabatan bahasa Indonesia, ini jabatan bahasa Arabnya. Ya, subjek di dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa saja, misalnya mubtada, fa'il, ya isim inna, isim kana, gitu ya. Itu nanti subjek di dalam bahasa Arab. Kalau sudah tahu jabatannya, langkah terakhir menentukan i'rab dan tanda akhirnya. I'rab itu bacaan akhir kata, ya. Ini bisa ditentukan setelah kita tahu jabatan katanya, ya. Jangan di, sampai jangan ditentukan di awal, ini tidak bisa karena i'rab itu nanti berkaitan dengan amil dan berkaitan dengan jabatan. Nah, seperti itu. Baik, kita coba di sini ada kalimat yang insya Allah mudah dipahami, sudah dikenal, tapi saya ingin mengurai dengan dengan metode IDINA. Ya, di sini. Saya perbesar supaya jelas, terutama yang pakai HP, ya. Di sini ada kalimat, ya, susunan dari beberapa kata yang kita apa eh, kalimat gitu ya. Kita ikuti langkah pertama, ya, memberi harokat kata yang mabni. Ya, mabni tadi yang berharokat tetap. Jadi sekali lagi ini cerita awal bagaimana sih metode ijina bisa mengharokati dalam 4 langkah. Maka kita cari yang paling mudah itu huruf dulu, ya. Di halaman pertama kan ada huruf, ya tadi sudah saya sebutkan. Oh, di sini ada huruf jer, fa dengan ya, maka huruf jer. Dia termasuk kata mabni, maka harokatnya pasti fi. Dia bacanya fi, nggak mungkin faya, nggak mungkin apanya fuyu, nggak mungkin. Pasti fi, ya. Karena huruf jer dia bisa mengejarkan isim setelahnya, ya. Jadi di langkah pertama itu ada tabel huruf jer. Di sini ada istilah mengejarkan isim, nah, setelahnya. Ini ada V. Nah, seperti ini. Aslinya di dalam. Nah, V, ya. Jadi langkah satu itu mudah, tinggal buka dan cocokkan saja. Ya. Kemudian ada yang kedua adalah fiil madhi 3 huruf. Ya, fiil madhi kata kerja lampau. Jadi kata kerja lampau di dalam metode IDINA itu termasuk mabni, tapi kita batasi 3 huruf saja. Yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf kita masukkan langkah 2 karena di situ ada tambahan tambahan huruf, ya. Jadi metode IDINA, ya, yang masuk langkah pertama, ya, kata mabni untuk fiil itu yang 3 huruf. Karena itu nanti termasuk kata asal yang mudah sekali kita cari di kamus, gitu ya. Nah, berarti kita langkah satu ini sudah bisa membaca, mengharokati fi dan koroa. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, untuk kita yang tidak tahu artinya, ya, nggak tahu artinya, maka kita harus cari artinya. Setiap kata yang kita baca, termasuk yang mabni. Nah, misalkan tadi, koroa ini tadi, ya, kita harus tahu artinya dia membaca. Dari mana? Ya dari kata asal dan 3 huruf itu kata asal, ya. Makanya tadi di sini ya kata mabni fiil madhi yang 3 huruf ini kita anggap sebagai kata asal. Semua kata dalam bahasa Arab itu terdiri asalnya dari 3. Itu bagi pemula mudahnya seperti itu, ya. Kemudian kita buka kamus, harokatnya koroa artinya telah membaca atau membaca saja, ya. Kemudian, ya, untuk Muslim, ya, untuk mim, sin, lam, dan mim,
ini saya lagi tidak bisa kita cari langsung dari mem, sin, dan lam mim di kamus. Maka kita harus cari kata asal. Ini ilmu sorof. Saya lagi, nanti kita belajar asal kata ya dari 3 huruf. Ya, di langkah 2 dijelaskan dasar kenapa kok 3 huruf. Ya, jelas ya. Nanti kita cari dari sin, lam, dan mim. Nah, kita cari di kamus. Dan di kamus itu memang disusun berdasarkan asal kata. Ya, misalnya yang kita cari Muslim ini ya, kita tidak bisa dari mim, sin, lam, mim. Tidak, tapi dari kata asal sin, lam, dan mim. Dalam kamus Mahmud Yunus, rekomendasi saya untuk memula pakai Profesor Mahmud Yunus ya. Sin, lam, dan mim ya. Selamat. Kemudian dicari ke bawah, ini turunan katanya sampai ketemu muslimun ya, orang Islam ya. Jelas ya. Jadi nanti bagi kita yang tidak tahu arti eh, apa kata di dalam bahasa Arab, wajib mencari artinya, ya. Dan mencarinya itu dari kata asal. Karena apa? Karena tidak bisa dicari dari kata yang sudah berubah yang ada di dalam kitab gundul. Maka dari kata sin, lam, dan mim dapatkan muslimun, ya. Kemudian kitab juga sama, tidak bisa dicari dari alif lam ya, tetapi dari kata asalnya kaf, ta, dan ba. Nah, di sini kamus Munawir. Nah, kita Munawir ya. Jadi ini ya, dari kata ba ya. Kemudian nanti kita cari sampai ketemu kitab. Nah, kitab atau buku. Jelas ya. Jadi tidak bisa kita cari alif lam, tidak bisa, tapi dari kata asalnya kaf, ta, dan ba. Kalau munawir itu dengan apa namanya tanda bintang sebagai kata asal. Tapi munawir itu tidak saya sarankan untuk pemula. Kenapa? Karena fiil mudoreknya ya, fiil mudoreknya itu tidak ditulis, hanya ditulis garis kemudian doma saja. Bagi pemula nanti dia enggak tidak bisa menulis ini ya, fiil mudoreknya kata bayak tubuh, yak tubuhnya tidak tertulis ya. Bagi pemula saya tidak sarankan pakai munawir, tapi pakai Mahmud Yunus. Kalau Mahmud Yunus fiil mudoreknya ditulis ya selamu ya, jelas ya. Jadi eh, kalau nanti sudah pandai ilmu sorof, silakan nanti pakai munawir. Tapi kalau bagi pemula, saya sarankan pakai Mahmud Yunus. Berikutnya sama, masjid juga tidak bisa dari kata alif lam mim, tapi dari sin, jim dan dal. Ya, jadi seperti ini. Sudah kita dapat langkah kedua ini, kita sudah dapat harokat dan semua arti semua kata yang kita baca. Di sini saya perbesar. Jadi qoro'a Muslim kitab fi masjid masjidi ini adalah dan artinya membaca Muslim kitab di masjid. Ini adalah hasil langkah 1 dan 2. Jelas ya? Qoro'ah membaca, Muslim Muslim, kitab-kitab fi di dalam masjid-masjid. Ini adalah hasil langkah 1 dan 2. Kemudian ada pertanyaan, ya. Tadi di kamus ditulis Muslimun. Kenapa di sini nggak ditulis? Di kitab tadi di kamus ada Alkitabu. Kenapa di sini tidak diharokati? Kalau berdiri sendiri seperti di kamus bisa diharokati, lengkap belakangnya, ya kan? Untuk kata yang mu'rob, ya. Kalau kata yang mabni harokannya sudah lengkap sejak awal, ya. Fi sama koroa ini lengkap sejak awal. Tapi untuk kata mu'rob, kalau sudah masuk kalimat dalam kalimat, harokat terakhir tidak boleh diharokati sebelum tahu jabatan dan i'robnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau apa namanya
kata mu'rob, yang mu'rob ya, kalau masuk kalimat tidak boleh diharokati akhirnya. Nah, ini nanti kita selesaikan di tiga. Jadi langkah 3 dan 4 ilmu, eh, 3 dan 4 itu berkaitan dengan ilmu nahwu, berkaitan dengan kalimat. Ya, dan itu sekali lagi hanya mengharokati sisanya dari langkah 1 dan 2. Berarti tinggal harokat mim pada muslim ya, dan ba pada kitab. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan jabatan langkah 3? Maka sekali lagi dengan pendekatan bahasa Indonesia ya, bukan dari apa namanya bahasa Arabnya dulu. Ya, ini untuk memudahkan kita sambil berpikir gitu ya. Dari artinya membaca muslim kitab. Kalau bahasa Indonesia kan memang secara urutan kata itu depan subjek, predikat, objek gitu ya. Nah, di dalam bahasa Arab tidak selalu seperti itu, terutama untuk kalimat yang fi'liyah, kalimat yang diawali fi'il. Ya, seperti ini. Membaca muslim kitab. Ini tidak bisa dipahami. Maka harus dirubah jadi kalimat yang mudah dipahami menurut bahasa Indonesia. Apa? Apakah kitab membaca muslim atau muslim membaca kitab? Ya, jadi yang betul, yang gampang, yang mudah dipahami itu adalah Muslim membaca kitab. Maka kita tahu di sini, Muslim itu dalam kalimat bahasa Indonesia sebagai subjek, Qoro'a sebagai predikat, kitab sebagai objek. Ya, kemudian kita cari padanannya di dalam bahasa Arab. Karena ini diawali fiil, maka kalimat fi'liyah. Ya, maka dia jabatannya fiil, Muslim fa'il, kitab maf'ul bi. Fi masjidi ini kita anggap keterangan tempat gitu ya, secara bahasa Indonesia ya, bisa difahami. Dan saya mohon maaf bagi pemula, mungkin istilah ini belum kenal fiil, fa'il, maf'ul ya, tapi saya lagi ini cerita awal. Nanti eh, ini adalah jabatan, istilah jabatan dalam bahasa Arab ya. Sekali lagi, ketika sudah tahu subjek, predikat, objek, dan keterangan, kemudian kita cari padanannya di dalam bahasa Arab, fiil, fa'il, dan maf'ul. Ya, kemudian ini dzaraf makan. Ya, setelah sudah tahu, nah tinggal menentukan i'rab dan tanda akhirnya. Nah, jadi langkah 3 pun harokatnya ini belum ada harokatnya, masih qoro'a muslim kitab fi masjidi. Nah, baru nanti menentukan i'rab, baru kita bisa memberi harokat. Untuk i'rab ya, saya kasih info awal ya. Subjek dan predikat di dalam bahasa Arab ya, i'rabnya itu rofa. Pada umumnya i'rabnya rofa. Objek dan keterangan itu umumnya nasab ya. Saya lagi, subjek eh, subjek dan predikat pada umumnya i'rabnya rofa. Rofa itu apa? Doma, ya kan? Kemudian objek dan keterangan pada umumnya dinasab. Nasab itu apa? Fathah. Ya. Ketika nanti ada huruf jer, huruf yang bisa merubah harokat akhir kata, maka nanti kata setelahnya pasti juga jer, majrur, gitu istilahnya kalau seperti ini. Nanti kalau ada kata nasab, ya huruf nasab maka juga nasab. Kalau ada huruf jazm, juga jazm. Ya, jer itu kasro, ya. Kalau jazm itu sukun. Nah itu jelas ya. Baik, kita terapkan tadi informasi tadi. Kalau koroa tadi predikat ya. Tetapi saya lagi, kesalahan awal saya di e-book ini di awal saya mengerjakan pakai informasi awal ya. Maka ini silakan nanti dicoret ya sebagai koreksi ya, karena di langkah 4 saya sudah tidak pakai sebenarnya. Ya, saya sudah tidak pakai. Jadi tidak perlu disebutkan i'rabnya langsung dia mabni fathah karena ini kata mabni ya. Kemudian muslim tadi subjek fa'il. Ini di rofa, tanda rofanya doma. Jadi muslimun karena tidak ada alif lamnya, ma'rifat ini nakiro, maka tanwin ya muslimun.
Kemudian kitab ini adalah objek. Jabatan bahasa Arabnya itu maf'ul bi, dia i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah. Maka kitabah. Kemudian fi masjid nijer majrur, majrur itu i'rabnya jar, tandanya kasroh. Kalau fi tadi dia mabni sukun pada ya. Ya, seperti ini. Ya. Jadi dengan empat langkah ini sudah lengkap harokatnya. Qoro'a muslimun kitab fi masjid. Ya. Sehingga diterjemahkan seorang muslim, satu muslim, telah membaca, karena fi'il madhi, kitab, kitab di masjid. Nah ini. Jadi dengan empat langkah ini, ya, insya Allah semua kitab gundul bisa kita harokati lengkap dan bisa kita terjemahkan. Ya. Kok bisa? Ya tadi diawali dari yang pasti, yang mabni, tinggal buka dan cocokkan. Kemudian yang kedua cari arti katanya di kamus, ya kan? Ketika sudah tahu artinya ditentukan jabatan dengan pendekatan bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Kalau sudah dapat jabatannya, tinggal ditentukan i'rab dan tanda akhirnya. Di langkah 4 ada tabelnya. Ya, tinggal buka. Baik, saya tunjukkan satu persatu isi dari setiap langkahnya. Untuk langkah satu, saat sekalian, ini sangat mudah, ya. Jadi memberi harokat kata mabni ini sangat mudah. Kenapa? Karena tinggal buka dan cocokkan. Tidak usah dihafal. Kalau dihafal cukup sulit, ya. Ini huruf-huruf yang mabni, ya. Kata bantu yang mabni. Tinggal buka. Ini isim-isim yang mabni, ya. Isim isaro, isim domir, isim mausul, ya. Tinggal buka saja dan dicocokkan. Apakah ada di dalam kitab gundul itu yang termasuk kata mabni di sini? Ya. Terus fiil. Kalau fiil ada ciri-cirinya 3 huruf untuk fiil madi dan fiil amr. Nah, seperti ini. Ada tabel, ya, tasrif lugawinya, ya. Nah, seperti ini. Tandanya kalau fiil amr itu adalah ada tambahan di belakang. Tambahannya di belakang saja. Fa'ala, ya. Kayak katabu, ya. Ini tambahnya di belakang aja. Ya, seperti ini. Jadi nanti langkah satu itu bisa ada latihannya, ada contoh dan latihannya. Setiap langkah itu ada contoh dan latihannya. Jadi ini misalkan wahu, ya wawu kosam atau wawu atof silakan nanti. Innahu, ya kan? Tinggal diharokati yang mabni saja, ya. Ada contohnya. Nanti eh, silakan kalau ikut kelas itu nanti eh, ini mengharokati latihan satu sebagaimana contoh satu dengan materi langkah satu. Ya, seperti ini. Kemudian langkah dua. Langkah dua itu targetnya mencari arti kata yang mu'rob. Hanya saja kata mu'rob itu tidak bisa dicari langsung di kamus bahasa Arab itu sesuai dengan susunan huruf kata mu'rob, tetapi harus mencari asalnya. Nah, di sini kita belajar ilmu sorof, ya. Belajar ilmu sorof dengan ya, memahami fiil mujarot, ya, fiil mujarot, eh, i- i- 3 huruf asal, ya, di sini mujarot ini faal. Jadi nanti semua kata yang lebih dari 3 huruf maka harus bisa dikembalikan kepada 3 huruf asal, ya. Jadi nanti kita ajari mana saja yang tambahan-tambahan harus dihilangkan sehingga tinggal jadi 3 huruf asal, ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti setiap peserta itu bisa menggunakan kamus Profesor Mahmud Yunus atau Al-Munawir. Ya. Jadi target langkah 2 itu dia bisa menggunakan kamus, ya, untuk mencari arti katanya, ya. Dan di kamus itu arti itu berkaitan dengan harokat, wajan dan turunan katanya. Sehingga nanti di langkah 2 itu, saat sekalian, eh, apa namanya, bisa mencari arti per kata.
Bahkan saya katakan bisa menerjemah per kata, tapi belum tahu jabatannya. Ya, tapi kalau dia tidak bisa mencari arti perkatanya di kamus, dia nggak akan bisa menerjemahkan. Misalkan contoh, al-jahil ya tamid ala malihi. Misalnya nggak tahu ya tamid, misalkan seperti itu nggak tahu, misalkan artinya, ya kan? Maka dia nggak akan bisa menerjemah, ya. Lah kita kan tidak sekedar membaca, tapi harus bisa menerjemah. Maka semua kata yang tidak tahu artinya harus bisa mencari artinya di kamus. Nah ini, jadi targetnya seperti itu. Jadi nanti langkah dua itu bisa targetnya bisa menerjemah per kata, walaupun belum tahu artinya. Nanti ada latihannya dua, latihan dua. Berikutnya, langkah tiga. Langkah tiga itu menentukan jabatan kata dalam kalimat. Ini bisa mudah. Saya dulu itu ketika sudah selesai kitab, ya masuk kitab bahasa Arab, Nahwu ya. Kemudian praktek untuk baca kitab itu bingung, nggak tahu. Ternyata karena memang saya itu tidak tahu arti setiap kata yang saya baca, sehingga tidak bisa dengan mudah menentukan jabatan. Ya, karena tidak tahu artinya maka saya ngawur. Ya, pokoknya bunyi ya, nggak apa bunyi. Ya, kemudian suruh menerjemah, wah tambah tidak bisa. Menentukan jabatan tidak bisa, apalagi menerjemah tidak bisa. Jadi sekali lagi langkah dua itu sangat penting, sehingga tidak bisa diloncati. Ya harus bisa, targetnya harus bisa. Nah di langkah tiga ini kita nanti belajar struktur kalimat bahasa Arab, ya. Ya, kalimat ismiyah, fi'liyah. Kemudian lah di sini ada yang tadi saya sampaikan, padanan jabatan kata ya dalam kalimat dan keterangan singkatnya. Bahasa Indonesia subjek. Oh, subjek itu ada 6 menurut bahasa Arab. Kemudian predikat. Predikat di dalam bahasa Arab untuk isim itu ada 4 ya. Nanti fiil predikat itu ada. Nah, di sini. Ya, jadi ini ada padanan jabatan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ya, nanti menyesuaikan kalimat. Ya, kalau nanti kalimat ismiyah maka subjeknya mubtada. Kalau kalimat fi'liyah subjeknya namanya fa'il. Nah, seperti itu. Nanti kita pelajari di langkah tiga, termasuk membedakan dua jenis kalimat ismiyah dan fi'liyah. Termasuk membedakan macam-macam keterangan dan jabatan dalam bahasa Indonesia berdasarkan arti. Contohnya, misalkan saya sering sampaikan, yakulu zaidun masaan. Lah, kalau nggak tahu artinya masaan, saya khawatirnya ini dianggap makanan. Sehingga masaan ini maf'ul bi, objek. Ternyata masaan itu adalah waktu sore, maka masaan ini tidak bisa disebut apa namanya objek, ya tetapi dzaraf zaman. Nah, keterangan waktu. Jadi seperti itu. Jadi langkah tiga itu nanti saat bisa menentukan jabatan. Targetnya bisa menentukan jabatan kata. Ya, al-haq nur, kebenaran cahaya. Maka ini mubtada khobar. Farihal faizun, dia fiil fa'il gitu. Ya, jadi nanti target langkah tiga itu dia bisa menentukan jabatan. Ya, jadi misalkan yukrim mukmin doifahu. Ya, fiil fa'il. Kemudian maf'ul binya terdiri dari mudhof fi'il. Al-jahna tahta aqdami ummahati mubtada, tapi khobarnya terdiri dari susunan dorof madruf kemudian mudhof fi'il. Nah, seperti ini nanti latihan tiga itu sampai bisa menentukan jabatan ya. Tapi dengan artinya menerjemah itu sebenarnya sejak awal di langkah tiga ya. Jadi nanti eh, dengan apa bahasa Indonesia gitu ya. Sehingga nanti ditentukan subjek predikat ya, seperti itu. Baik mubtada khobar atau fiil fa'il. Kemudian berikutnya langkah 4. Langkah 4 ini sangat mudah sekali seperti langkah satu. Kenapa? Karena di sini pakai tabel, Zat. Ya, dalam metode isinya pakai tabel.
Ya, terutama terutama pakai tabel ini. Ya, irob jabatan kata dan tanda akhir macam-macam isim. Misalnya tadi qoro'a muslim, ya. Tadi muslim itu sebagai fa'il, fa'il ya. Saya perbesar. Muslim tadi fa'il. Irobnya apa? Irobnya apa? Tadi kan muslim itu jabatannya fa'il. Irobnya apa? Rofa. Tanda rofanya muslim untuk dia mufrad bermakna satu doma. Nah ini. Ya. Kemudian tadi misalnya koro'a. Koro'a tadi ini tabel untuk fiil. Ya. Irob jabatan kata untuk macam-macam fiil. Tadi ya dia sebagai fiil. Koro'a. Fiil. Ya. Kemudian dia fiil madi. Ya. Dia mabni fathah. Ya. Jadi untuk fiil madi dan fiil amr itu tidak mengenal i'rab, tidak mengenal i'rab rofa, nasab dan jar. Jadi tidak saya pisahkan di sini. Fiil madi dan fiil amr tidak ada pemisah. Ya, baru nanti fiil mudhore ada bisanya ada rofa, doma, nasab, fathah, jazm. Nah, ini sukun. Jadi kalau fiil madi tidak ada, ya kan? Begitu. Kemudian kitabah tadi, kitab. Kitab tadi posisinya sebagai apa? Sebagai maf'ul bi, objek maf'ul bi. Irobnya apa? Nasab. Tanda nasabnya satu kitab, bermakna satu, fathah. Nah, jadi tinggal itu. Kemudian tadi ada majrur, majrur fi masjid. Nah, masjid tadi dia majrur. Irobnya apa? Jer. Tanda jernya apa? Kasroh. Nah, ini. Jadi eh Qoro'a muslimun kitaba fi masjidi. Ya, sudah lengkap. Jadi irobnya tinggal buka tabel saja. Nggak usah dihafal. Kalau dihafal sulit. Saya dulu andaikan dihafal nggak bisa-bisa. Ya. Jadi kalau di tabel nanti tinggal buka aja. Kalau fa'il, rofa, mubtada, rofa, khobar, rofa kan nanti tinggal jenis katanya apa gitu. Mufrad, musanna, jamak, ya, mudzakkar salim, muannats salim, taksir kan gitu. Jadi nanti tahu semuanya. Jadi nanti kemudian ada suplemen menerjemah ke bahasa Indonesia. Ini mudah ya insya Allah. Sehingga nanti di langkah 4 kalau bisa mengerjakan langkah 4 ya ini sudah bisa menerjemahkan Ustaz. Ya bisa mengharokati lengkap. Misalkan al-malu li Muhammadin ya harta milik Muhammad kan gitu. Nanti eh harta itu dia sebagai subjek mubtada. Kemudian i'rabnya rofa ya. Tanda rofanya apa? Doma ya. Dan diingat rofa ini i'rab itu berdasarkan jabatan. Kemudian tandanya itu berdasarkan jenis kata. Ya, sama nanti di sini. Yaqra'u Saidun kitabah. Yaqra'u membaca ya. Dia fiil. Kemudian irobnya rofa. Rofa ini berdasarkan jabatan fiilnya. Sedangkan tandanya berdasarkan ini fiil mudhore. Kalau fiil amr dia mabni fathah. Misalnya qoro'a tadi ini ya qro'u ya. Jadi dengan 4 langkah ini para ustaz sekalian kita sudah bisa menerjemah dan membaca dan menerjemah kitab Bondol ya. Kesulitan bagi pemula itu membuka kamus, butuh kesabaran ya. Jadi saya tekankan untuk pemula memang harus sabar dengan membuka kamus. Kenapa? Karena kita nggak hafal. Kosakata itu nggak hafal. Kalau nanti tidak apa kalau ada kata yang sudah dihafal, nggak usah buka kamus. Ya, buka kamusnya itu yang tidak dihafal, yang tidak diketahui saja. Ya, jadi tapi kalau nggak tahu artinya wajib buka kamus.
Nanti kalau nggak buka kampus nggak tahu artinya gitu loh. Jelas ya insya Allah ya. Jadi sekali lagi dengan 4 langkah metode IDINA ya eh, ini nanti bisa kita harokati semuanya ya seperti itu. Lah di dalam kelas yang baru sejak kelas 44 gitu ya itu eh, saya tambahkan 3 pertemuan lagi ya. Kalau sebelumnya kan hanya 5 kali pertemuan itu sampai mengerjakan ini. Nah, peserta yang bisa mengerjakan ini baik kalimat pendek dan kalimat panjang ya itu biasanya ya yang bisa loh ya itu memberikan testimoninya ya. Ya, seperti tadi yang di awal ya. Sekarang saya tambahkan eh, dicoba metode IDINA itu mengerjakan kitab Jurumiyah ya. Kemudian taklimu taklim ya. Kemudian tafsir Jalalain, Al-Waraqat, kemudian takrib, fikih ya, Ihya Ulumuddin. Nah ini latihan tambahan ya. Jadi awalnya itu kelasnya itu 5 kali pertemuan, sekarang jadi 8. Supaya apa? Lebih banyak latihannya. Nah, itu harapannya lebih paham gitu ya. Asal sekali lagi harus mengerjakan. Tapi kalau nggak mengerjakan saya nggak bisa jamin. Tapi kalau mau mengerjakan bisa. Kelas terakhir itu ada ibu-ibu yang usia 62. Dia sangat sibuk dan dia katanya dari nol gitu ya. Tapi alhamdulillah beliau selalu mengerjakan latihan dan akhirnya bisa. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti yang eh, mau mengerjakan latihan itu bisa. Dan metode IDINA itu juga bisa untuk i'rab Al-Quran maupun hadis ya. Jadi kayak seperti ini kita coba di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah itu nanti bisa ya. Dari artinya, dari jabatannya, i'rab dan tanda akhirnya. Ini lengkap seperti ini. Kalau belajar Al-Quran dengan metode IDINA juga bisa. Nah, seperti ini. Ya, lengkap. Tahu harokatnya kenapa kok sukun, kenapa kok fathah, kenapa kok doma, ya itu ada semuanya, ya. Karena memang apa bisa diterapkan untuk semua bahasa Arab. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada yang perlu ditanyakan. Di unmute sendiri, Set. Ya. Ini tadi sebenarnya ada yang apa ini tanya? Oh, pindah lewat. Ya. Silakan, Assalamualaikum. ada yang tanyakan? Ustaz tanya, Silakan, silakan. eh, jadi itu maf'ul bih dengan zorof zaman itu mesti nasab asal mulanya. Maf'ul bih, ya, Dan zorof zaman itu nasab. iya, Jadi kalau kalimat yang diawali dengan fi'il berarti itu jumlah fi'liyah berarti ya. iya, Kalau polanya ismiyah berarti mubtada dan khobar gitu Ustaz. iya, betul. Oh ya, terima kasih Ustaz. Ada lagi? Tanya lagi Ustaz boleh? Sebentar, ini ada yang tanya di grup ya. Oke oke Alfat, silakan. untuk kamus bahasa Arab, apakah bisa dipakai pada digital? Bisa. Hanya saja kalau digital, eh, kalau bisa tidak mengetik misalkan Muslim gitu ya, dari meme, dari Muslim, ya cari kamus yang dari kata asal. Kenapa? Karena nanti kalau langsung ya dia kita tidak belajar ilmu sorof. Nah, ilmu sorof itu ibunya kata yang bisa melahirkan banyak kata. Ya, jadi sekali lagi kenapa bagi pemula itu saya sarankan yang cetak saja. Ya, lah kamus digital itu alternatif terakhir, gitu ya. Jelas ya, Insya Allah. Nanti kalau dengan apa yang cetak itu nanti
harapannya yaitu tadi melatih ya, belajar dengan ilmu sorof gitu ya. Nanti kalau takutnya digital itu langsung misalkan Muslim langsung dari mim, sin, lam dan mim langsung digital. Nanti memang langsung ketemu, tapi itu tidak mendidik kita, tidak mengajari kita untuk ilmu sorofnya. Kemudian nggak akan tahu apa namanya turunan-turunan kata yang lain gitu ya. Boleh, tapi saya sarankan untuk itu terakhir. Kalau kita kesulitan, tapi nanti keseringan jadi males Mbak kitab ya. Khawatirnya malah tidak bisa berkembang ilmu bahasa Arabnya karena tidak karena kita mengabaikan ilmu sorof. Ada lagi? Tanya Ustadz, Ya silakan. Ustadz saya tengok di sini tasrifnya itu hanya di bina sohih. Iya, Kenapa nggak diberikan bina-bina yang lain? Apakah alasan dari Ustadz itu karena memang dari ini saja sudah cukup? iya. Jadi untuk pemula sebenarnya ini untuk pemula dan menengah ya. Jadi ini untuk yang sederhana, yang itu sudah cukup, sudah sangat banyak sekali. Nanti merujuknya nanti pasti kepada kamus. Jadi nanti di langkah 2 gitu ya. Di langkah 2 ya. Nanti sebenarnya kita juga berikan contoh untuk yang mu'tal gitu ya. Nanti kita eh, kenalkan mu'tal dengan iklal ya. Nanti kita juga kasih contoh misalkan di sini mencari arti katanya ada yang mu'tal. Ya sunu misalkan seperti itu. Nanti ketemunya kan 3 huruf, juga ada huruf ilatnya. Kemudian dicari di kamus kan tidak bisa, ya kan? Maka nanti di sini kita kasih trik, dicoba 3 kemungkinan, karena sesama huruf ilat bisa berubah, bisa saling bertukar. Nah, itu nanti. Eh, jadi untuk pemula sama menengah itu saya kira sudah cukup ya untuk apa namanya. Intinya dia bisa mencari 3 huruf asal dan itu insya Allah sudah cukup ya. Nanti kalau ingin memperdalam ilmu sorof bisa dia hafal tasrifnya. Di sini saya kasih contoh tasrif ya. Maka ini saya katakan tadi pembuka, pembuka bagi kita yang ingin belajar bahasa Arab dengan cepat ya. Untuk pendalaman silakan nanti bisa merujuk kitab-kitab yang lebih tebal dengan contoh-contoh yang lebih banyak gitu. Gitu Ustaz. Boleh tanya lagi Ustadz, Silakan. kalau di Amsilati Tasrifiyah itu kan misalkan di wazan farroha itu atau fa'ala itu. Kalau di Amsilati itu fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan. Maksudnya begitu banyak masdarnya begitu. Iya, Nah, kenapa di kitab ini nggak diberikan Ustadz? tidak, tidak kita gunakan karena memang sekali lagi takutnya nanti pertemuannya jadi berapa puluh nanti. Jadi kita sekali lagi di langkah 2 itu kita dibatasi mencari arti di kamus. Sebenarnya targetnya itu saja sebenarnya. Nanti di kamus itu ya, di sini kita tunjukkan ini kata asal, ini kata turunan, ya, ini yang mazid-mazid gitu loh. Jadi kalau dengan menyebutkan banyak, kemudian dengan didorong hafal, itu nanti belajarnya tidak paham tapi hafalan. Walaupun ke depannya saya berharap tidak membatasi diri di metode IDINA, tapi nggak sekali lagi merujuk kitab yang lain gitu. Ustaz. Jadi makanya memang saya cuplik saja di sini, tidak saya sebutkan semuanya, ya. Mauzun-mauzun macam-macamnya, ya kan. Kemudian ada tasif-tasif yang ada mungkin nun taukidnya dan lain tidak saya sebutkan karena itu sebagai nanti tambahan bagi yang ingin lebih mendalam lagi gitu. Karena kita belajar 5 kali pertemuan, Zat. Gimana coba? Oh.
belajar nahwu sorof, menterjemah, ya kan? 5 kali pertemuan bisa apa enggak kalau kalau dengan detail seperti itu? Enggak bisa. Tapi saya rasa cukup membantu ini Ustaz, mempermudah kita ini. Iya, kemarin ada ustadz yang dari Bandung itu. Dia selama ini mengajarkan itu pakai jurumiyah. Tapi katanya jurumiyah yang katanya dasar untuk muridnya itu masih sulit. Kemudian mau mencoba menerapkan metode ini untuk muridnya. Ya, seperti itu. Kemarin juga sama di pondok di Bangka Belitung itu. Itu kan pondok Salafiyah, ya kan? Beliau ngajar kitab gitu terus ya. Ya, kemudian beliau karena ada ditambah sekolah, sekolah apa namanya, tambahan pagi sampai sore, waktu belajar baca kitabnya ini tidak bisa. Ya, kemudian nyari alternatif. Bertemu metode Idina kemarin. Saya sampaikan kepada pengasuh dan para ustadznya. Kemudian saya kasihkan kepada siswa-siswa yang besar ya, yang SMA. Beliau bisa, ya, dipraktekkan bisa dengan langkah empat langkah tadi. Ya seperti itu, Ustaz. Jadi jurumiyah saja katanya yang Ustadz di Bandung tadi kesulitan. Alhamdulillah ketemu ini beliau mencoba mengajarkan metode Idina dulu, baru nanti ya diterapkan tambahan ya kan atau pendalaman kitab mungkin jurumiyah, alfiyah atau yang lain ya. Amsilat tasrif bisa dilanjutkan. Ada yang kemarin yang usul untuk ilal Ustaz diperdalam. Ya, silakan nanti. Tapi harus dipegang dulu 4 langkah ini. Nanti kalau itu dijelaskan rinci malah bingung lagi. Malah bingung lagi bahwa sulit bahasa Arab itu sulit lah itu tadi. Kita tidak ingin apa kesan sulit itu kembali ya. Tapi kalau sudah tahu 4 langkah harapannya mudah gitu. Baik ini saya jawab dulu ya. Kamus yang direkomendasikan. Nah, kamus rekomendasikan sekali lagi Kamus Mahmud Yunus untuk pemula. Kalau Munawir untuk yang sudah bisa apa namanya sorof ya. Munawir ini saat sangat tebal. Jadi dulu ketika offline itu apa namanya ada yang bawa Munawir dan ada Mahmud Yunus. Yang bawa Munawir selalu telat, selalu tertinggal di dalam mencari arti kata. Ya, suatu ketika di Al-Munawir bilang, Ustadz enggak ketemu, enggak ada di Al-Munawir. Padahal di yang Mahmud Yunus ketemu. Kemudian saya tunjukkan, saya carikan di Munawir ketemu. Ya, jadi sekali lagi eh, bagi pemula itu tidak saya sarankan di Munawir karena sangat tebal. Kemudian ininya turunan katanya sangat banyak sekali. Ya, lebih lengkap memang. Ya. Tapi bagi pemula saya tidak anjurkan. Yang pertama tadi karena fi'il mudhari'nya tidak ditulis lengkap. Yang kedua, kalau kelamaan nyari arti satu kata aja itu nanti apa putus asa. Putus asa, oh sulit bahasa Arab itu lah itu. Saya khawatirnya seperti itu. Lah, nanti kalau di Mahmud Yunus itu lebih lebih cepat dapatnya. Walaupun bagi pemula itu lama loh ya. Bisa 10 menit, bisa 15, bisa 20. Bahkan kata shot nyari sehari gak ketemu lah. Eh, saya lagi apa namanya untuk pemula ujiannya ya, terberat itu di mencari arti kata di kamus ya. Tapi kalau nanti bisa mencari ini langkah 3 dan 4 itu mudah sekali. 3 dan 4 itu mudah kalau sudah tahu artinya ya. Karena harokat langkah 3 dan 4 itu cuma satu harokat. Jabatan dan irob itu satu harokat. Tadi loh, dia misalkan fa'il. Dia kan jabatannya fa'il, kemudian irobnya rofa, tanda rofanya doma. Ya itu doma tok tadi loh, doma. Ya. Jadi itu jabatan dan irob itu harokatnya satu. Ya, jadi seperti itu. Baik, saya lanjutkan ini dulu sebentar ya. Untuk kata yang kompleks jumlah huruf lebih dari 3. Cara menentukan asal kata termasuk fiil yang terdiri dari satu. Yaitu tadi, nanti kita belajar ilmu sorof satu saja ya. Jadi kalau eh,
Dan itu nanti kita apa namanya poin-poin penting saja ilmu sorofnya. Nah, saya berharap semakin sering latihan, 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 nanti akan menemukan apa namanya banyak kosakata, banyak wazan, banyak yang lain. Insya Allah nanti bisa ya. Kemudian ini metode yang terus. Oke, ya alhamdulillah. Jadi saya berharap dengan metode ini itu mudah sudah nggak berpikir sulit ya kan gitu. Jadi seperti itu. Ya alhamdulillah kalau mungkin Ustaz sekalian. Nanti ada rekamannya, ya ada rekamannya. Oke, silakan nanti kalau sudah paham 4 langkah metode IDINA, insya Allah saat ya silakan nanti memperdalam ilmu bahasa Arab yang lain, insya Allah. Tapi sebagaimana yang kemarin saya sampaikan di Bangka Belitung ya, beliau juga kiai, Pak Ande, juga ada yang 19 tahun mondok ya kan di Jawa, ada yang doktor ya. Ya, jadi pandai-pandai ya alhamdulillah saya bisa menyampaikan ke beliau-beliau ya. Dan metode IDINA dianggap mudah dan cepat untuk santri-santrinya. Ini harus dipegang 4 langkah dulu. Nanti kalau sudah 4 langkah, silakan didetaili satu langkah silakan. Tapi 4 langkah itu harus dipegang dulu ya supaya nanti eh, tergambar kemudahannya ya. Jadi nanti dipraktekkan 4 langkah itu sehingga nanti harapannya bisa paham. Oh ternyata mengharokati dan menerjemah itu hanya butuh 4 langkah saja gitu. Ya. Jadi untuk kelasnya sekali lagi, Ustaz, kalau sebelumnya itu apa namanya 5 kali pertemuan, ya sebagaimana yang di e-book itu, ya kan? Jadi di e-book itu sebelumnya itu 5 kali pertemuan, ya. Tapi kalau sekarang sejak ini itu saya tambah 3 lagi, ya. Jadi ada seri latihannya tadi di belakang 6 kitab dasar itu kita apa namanya kita bahas juga kita latihkan ya. Nah, kita latihkan jadi nanti akan mengenal kitab gundul populer ya Jurumiyah Nahwu Taklim Taklim untuk apa pendidikan pengajaran kemudian tafsir Jalalain tafsir yang sangat populer Warokot Usul Fikih Takrib atau Matan Abu Suja Fikih Fikih dasar Syafi'i kemudian Ihya Ulumuddin jadi ini kitab umum ya. Ini juga pembuktian apakah metode IDINA bisa untuk membaca kitab-kitab seperti ini dengan tingkat ada yang mudah, ada yang sulit ya, atau sedang ada yang sulit bisa Ustaz. Sudah kita buktikan ya. Jadi jangan khawatir eh, apa ketika kita mau mengerjakan latihan, membuka kamus, mencocokkan tadi jabatan, kemudian terakhir mengi'rab tadi ada tabelnya, insya Allah mudah ya bisa gitu ya. Kalau mudah itu nanti latihan juga banyak. Boleh tanya lagi Ustadz? Ya silakan. Alhamdulillah saya udah baca bukunya Ustadz. Insya Allah udah saya baca semuanya begitu. Oke. Yang ingin saya tanyakan di halaman 27 Ustadz. Di halaman 27 yang bab i'rab setiap jabatan kata dan tanda akhir pada macam-macam fiil. Hmm. Kemudian yang amr itu Ustadz. Oke. Sudah. Oke silakan. Yang amr itu, nah itu amr itu rofaknya mabni sukun. Kemudian membuang nun bila asalnya dari fiil yang 5. Membuang huruf ilat bila akhirnya huruf ilat. Begitu Ustadz ya? Untuk fiil madi sama fiil amr itu mabni, tidak ada rofa, nasab dan jazm.
Nah, ini kenapa dimasukin di rofa ini, Ustaz? Tabelnya ini. Ini Loh, kan lurusannya sama rofa gitu. bukan. Rofa itu, ini kan ada garis ini. Ada garis. Mm-mm. Fil amr kan tidak ada saya garis seperti fiil mudhari ini. San. Fiil madi sama fiil amr kan tidak ada. Oh gitu. Jadi nanti Saya dia kira, mabeni, mabeni sukun, fiil amr, uf'ul gitu loh. Ya kan? Nah, seperti itu. Mabeni fathah ya. misalnya mabeni tadi fa'ala, kataba, ya kan? Nanti kataba, katabu baru wawu kan gitu. Nanti mengikuti di sini. Oh. Ya, Tadi anak kira itu di garis, Ustaz. tidak. Ya, insya Allah itu ya. Apa ini? Apakah nanti di program yang 8 pertemuan e-book perlatihan, seri latihan akan dibagikan juga? Jadi Ustaz, nanti kalau ikut kelas itu nanti setiap yang mengerjakan latihan itu saya beri setelah kita bahas, kita berikan jawabannya. Tapi khusus yang mengerjakan latihan, tapi yang sebagai penghargaan ya, penghargaan. Tapi yang tidak mengerjakan, saya biasanya saya minta mengerjakan dulu. Nanti akan saya berikan gitu. Jadi seperti itu Ustaz. Gitu ya, insya Allah ya. Boleh Ada tanya lagi? lagi, Ustaz? Punten. Karena nggak ada yang tanya nih, makanya saya tanya lagi. Iya ya. Kalau ada yang tanya lain, boleh, Ustaz. Yang lain Ini, dulu aja. ini sebenarnya ada Karena saya udah di, di, keterusan. di apa chat. Kalau jadwal kelas tabrakan dengan pengajian apakah ada rekamannya? Jadi setiap pertemuan ada rekamannya nanti bisa dipelajari terus dan grup itu masih tetap aktif ya bisa ditanyakan di grup ya. Jadi nanti kan seperti itu ada rekamannya. Ada lagi? Yang itu, Ustaz, yang nomor 7, halaman 7 itu kalimat jumlah itu, Ustaz. Iya. Halaman 7. Halaman, halaman 7, Ustaz, ya. Ini apa halaman? Oh 13. Iya. Ini 7 nih. Halaman 7 ya. Eh, betul, Ustaz, halaman 7. Iya. Oh, 7 yang tulisannya bahasa Arab, Ustaz. Oh, bukan, bukan, Ding. Ini huruf-huruf Romawi, huruf Romawi. Oh 7. 5 ya, 5. Oh ya. Nah, itu, Ustaz, itu, Ustaz. Iya. Itu yang nomor 3 itu kalimat jumlah. Kalau yang pertama itu kan huruf bahasa Arabnya menggunakan huruf. Kata kemudian dikasih kalimat. Yang ketiga itu kalimat kemudian jumlah. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Kenapa kok menggunakan kata kalimat di jumlahnya itu? Atau hanya sekedar mempermudah atau seperti apa? Iya, ini sekali lagi kan pendekatan bahasa Indonesia. Jadi kalau huruf ya huruf, kalau kata ya kalimat, kalau kalimat ini kalimat bahasa Indonesia, bukan kalimat eh, apa bahasa Arab. Jadi kalimat di sini itu kalimat bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ya, sehingga Berarti bahasa Arabnya itu jumlah, bahasa Arabnya jumlah. berarti sebetulnya yang dibahas di situ itu lebih ke jumlahnya bukan ke kata kalimatnya ya. Ya jumlah dalam bahasa Indonesia kan kalimat, kalimat kalau dalam bahasa Arabnya kan jumlah. Maksudnya itu arti, bukan kalimat jumlah gitu bukan. Paham ya? Tapi kalimat bukannya jamak, Ustadz. Loh, enggak ini kalimat bahasa Indonesia. Kalimat bahasa Indonesia, Oh, bahasa Indonesia. Kalimat itu kan susunan subjek predikat objek gitu loh. Maksudnya kalimat itu dalam bahasa Indonesia, dalam Bahasa bahasa Arabnya Indonesia juga. iya. Oh, artinya seperti itu. Paham ya insya Allah ya. Bukan Paham, paham, bukan Ustaz, kalimat paham. bahasa Arab bukan. Ya. Ada lagi? Ya. Tadi ada yang tanya lagi. Saya kira sudah cukup ya atau ada yang lagi? Jadi nanti diingat-ingat
ini suplemen bagi pemula yang belum pernah belajar bahasa Arab, mengenal bahasa Arab, ini pakai suplemen ini, harus pakai ini. Ya, supaya tahu jenis kata dan kalimat, ya. Nanti kemudian cukup disampaikan cerita awal di sini, ya. Metode Dina itu dari 4 langkah saja. Jadi ini harus dipegang dulu sebelum rinciannya. Ya, supaya tergambar. Oh, ternyata memberi harokat atau membaca dan menerjemah kitab gundul itu butuh 4 langkah saja. Yang secara praktis, mabeni tinggal buka dan cocokkan. Nggak tahu artinya, cari 3 huruf asal dan buka kamus. Ya, setelah tahu artinya disusun jadi kalimat. Kemudian ditentukan jabatan dalam bahasa Indonesia, kemudian cari padanan bahasa Arab. Kalau sudah tahu jabatannya, tinggal ditentukan i'rab dan tanda akhirnya pakai tabel. Ya, jadi insya Allah dengan 4 langkah ini semua teks Arab nanti bisa diharokati dan bisa diterjemahkan. Insya Allah, Ustaz. Ya. Nanti kalau ada perbedaan, ya, mengi'rab, ya, dan lain-lainnya itu biasa atau menerjemah itu biasa. Silakan nanti coba dicek. Misalkan Jurumia kan gitu, kan kan Jurumia satu kitab. Coba cari terjemah beda penerjemah atau beda penerbit. Nanti kan beda-beda dari arti susunan penerjemahannya dan lain-lain. Ada yang harokannya berbeda juga, ya. Jadi eh, perbedaan itu bisa diterima selama kita ada dasar ilmunya, bukan asal, gitu ya. Misalkan ada perbedaan tidak masalah, selama didasari ilmu gitu, bisa diterima, Ustaz. Bisa dipahami? Kalau tanya Ya, Ustaz, satu lagi. Kalau jumlatul fi'li ya, semuanya fa'ilnya ditaruh di depan bisa nggak Ustaz? Kalimatnya apa berubah nanti? ya jadi ismiyah. Oh jadi ismi ya, ya. Iya, Jadi mubtada khobar nanti akhirnya ya. iya jadi ismiyah. Lah nanti di langkah 3 itu kita coba, ya, bisa membedakan. Bisa membedakan yaitu tadi dari Zaidun yakulu kalimat ismiyah diawali isim karena zaidnya di depan. Kalau yakulu Zaidun itu nanti karena fiilnya di depan maka kalimat fiiliyah. Nah ini, ya. Tapi sama zahidnya itu pasti dia subjek baik di dalam kalimat ismiyah maupun kalimat fiiliyah. Nggak mungkin yakulu apa sebagai subjek, enggak. Jelas ya. Jadi nanti Ya ya Ustaz. kalau zaidnya dirubah di depan jadi kalimat ismiyah nanti. Jazakallah Ustaz. Oke, alhamdulillah. Sudah ya insya Allah ya. Insya Alhamdulillah. Allah. Oke. Jadi nanti bisa ditanyakan di grup yang jelas untuk membaca dan menerjemah kitab gundul sampai akhir, ya, itu butuh 4 langkah, ya. Selanjutnya nanti pendetailan latihan dan lain-lain itu kita butuh kamus lebih tebal andai kan kamus Mamut itu tidak ada atau nanti pakai digital boleh, tapi itu terakhir adalah digital ya, supaya nanti kita tetap belajar ilmu sorof. Kemudian nanti rujukan-rujukan kitabnya nanti bisa silakan ditambah. Tapi saya berharap metode itu jadi awalan, pembuka, ya, untuk bisa membaca dan menerjemah kitab pun. Gitu. Baik itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita diberikan kemudahan dan terus belajar ya. Kalau nanti nggak belajar, berharap bisa sulit karena yang belajar saja masih kesulitan ya kan. Jadi harus tetap belajar. Mari kita tutup dengan doa khairul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz. Ya.